gambaran bahwa rasio PAD terhadap PDNB pemerintah daerah secara relatif menghasilkan ketergantungan pada pembiayaan pusat masih sangat kuat sekali, sehingga bagaimana upaya membangun mewujudkan sebuah skema pembiayaan daerah juga akan sangat terbatas sekali. Lebih lanjut, maka silakan di slide berikutnya, maka kelihatan sekali bahwa rasio pembiayaan kebencanaan terhadap APBD itu sangat rendah sekali. Mungkin kalau misalnya bagaimana rasio ini dibagi terhadap PAD juga mungkin hanya sekitar 1%. Ini yang saya kira akan memberikan tantangan yang besar sekali bagaimana pemerintah daerah mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah, termasuk juga mempersiapkan bagaimana kekuatan dari daerah dalam mengantisipasi berbagai macam bencana. Dan ini saya kira penting untuk kita sadari bahwa upaya membangun sebuah kolaborasi ini sangat penting sekali. Lanjut. Ya, ini kalau kita melihat misalnya lebih detail lagi, maka ternyata masyarakat, keinginan masyarakat, ini dari sisi kebencanaannya, bahwa masyarakat yang mengalami risiko signifikan dan berbagai macam kejadian bencana pada umumnya wanita dan perempuan dan anak-anak. Dan ini yang saya kira aset bangsa yang kalau misalnya mereka adalah katakanlah memberikan sebuah kontribusi pada kekuatan ekonomi masyarakat, ekonomi rumah tangga, aset rumah tangga, maka bagaimana memperkuat kemampuan masyarakat khususnya rumah tangga yang kelompok rentan ini gitu sangat penting sekali. Lanjut. Namun demikian kalau kita lihat masih cukup tinggi sebenarnya bagaimana masyarakat itu ingin memiliki bagaimana skema asuransi bencana, mulai dari bagaimana kesiapan untuk pendidikan, untuk asuransi, kesehatan, termasuk perlindungan dengan aset-aset mereka, rumah maupun properti yang mereka miliki. Dan ini saya kira bagaimana tantangannya adalah menghasilkan sebuah skema asuransi, apakah itu pasar penuh atau pasar yang di-backup oleh pemerintah, atau bagaimana kolaborasi termasuk penggunaan filantropi pembiayaan menjadi sangat penting untuk memperkuat kemampuan masyarakat rumah tangga ini untuk memiliki skema-skema pembiayaan risiko bencana. Dan ini tentu akan sangat tepat sekali apabila berbagai macam riset, kemudian advokasi baik yang dilakukan oleh pemerintah, pusat, daerah, lembaga asuransi dan lain sebagainya ini sangat penting sekali. Lanjut. Mohon izin Pak Agus 2 menit lagi. Terima kasih. Ini yang saya kira yang terakhir. Karena itu bagaimana tantangan kita? Yang pertama adalah bagaimana esensinya adalah melindungi produktivitas aset yang dimiliki oleh masyarakat ini dari berbagai macam bentuk bencana. Karena itu mitigasi menjadi sangat penting sekali. Skema pembiayaan termasuk aktivitas berbagai macam memperkuat preparasi masyarakat untuk memitigasi berbagai kemungkinan risiko yang sangat penting sekali. Kemudian bagaimana pemanfaatan APBN, APBD yang masih sangat terbatas ini, bukan hanya fokus pada melindungi aset PMN pemerintah, tapi juga membantu bagaimana melindungi aset yang penting dari masyarakat.
Kemudian yang kedua adalah bagaimana penanggulangan bencana ini perlu melibatkan seluruh stakeholder. Kita memahami bahwa sangat tidak mungkin sekali bahwa pemerintah menjadi tulang punggung satu-satunya dalam memperkuat kemampuan masyarakat atau rumah tangga dalam melindungi berbagai macam risiko bencana. Karena itu implementasi skema pembiayaan bencana harus didesain memiliki prinsip-prinsip misalnya kemudahan akses, afordabilitas, inklusif dan transparan. Saya kira itu sangat penting sekali. Demikian Pak Moderator, terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Agus Eko. Saat 10 menit. Terima kasih Pak Agus. Dan banyak hal yang kita dapatkan dari informasi awal mengenai teman-teman riset, dan salah satu yang sangat dominan adalah bagaimana kita bisa menyusun skema pembiayaan yang lebih tepat untuk membantu nanti pembiayaan kebencanaan. Yang kedua, kita berikan kesempatan dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Ibu Rita. Kita ingin menerangkan lagi seperti apa kira-kira percepatan penyusunan roadmap strategi pembiayaan di level nasional dan daerah, agar nanti bisa mendorong sinergi itu terjadi. Karena kita sudah tahu bahwa Kementerian Keuangan sudah mempelopori berbagai skema pembiayaan, namun banyak sifatnya masih berbasis pada BBM ya, Bu Rita ya. Jadi mohon nanti bisa disampaikan roadmapnya seperti apa. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Rita Tenrini, Helbra Tenrini. Ini teman satu ruangan dulu. Tepuk tangan untuk Bu Rita dulu, kita berikan kesempatan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Irwando Wisnuwardana. Ya, ini roommate di kantor ya. Kalau dalam kaitannya dengan bagaimana sinergi itu intinya adalah bagaimana tentu bukan memaknai mengurangi beban dana publik, tapi bagaimana mengefisienkan dana publik dan juga meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam aspek pembiayaan risiko bencana. Ini harapannya. Tentunya ini akan terus bergulir menjadi sebuah forum diskusi. Ini adalah yang pertama. Kita inisiasi dengan UIN, harapannya ke depan akan semakin banyak jejaring yang akan muncul, bukan hanya UIN tapi juga Gajah Mada atau yang di Jakarta atau di Sumatera atau di tempat lain, sehingga ini akan menjadi sebuah rangkaian diskusi media untuk saling UIN dari perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan perwakilan dari kementerian lembaga. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu secara singkat. Nama saya Cynthia Clarita Kusarto, saya biasa dipanggil Clarita. Saya financial sector spesialis di Bank Dunia untuk departemen, atau biasanya kami di Bank Dunia menyebutkan sebagai global practice untuk finance, competitive, dan innovation. Dan di dalam kehadiran saya hari ini, saya mewakili dari tim Bank Dunia untuk proyek Disaster Risk Finance and Insurance atau DRFI. Mungkin slide berikutnya. Ya. Mungkin boleh sedikit saya berikan background kenapa Bank Dunia melihat topik terkait dengan DRF atau Disaster Risk Finance ini menjadi semakin penting dan diperlukan. Di sini kita juga merasakan bahwa bencana alam dan perubahan iklim itu tidak hanya menyebabkan banyak sekali korban jiwa, kerusakan, tapi juga melemahkan keuangan publik dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan. Adapun bencana alam menyebabkan kerugian yang sangat besar sekali secara global, sehingga bahkan melebihi dari 300 miliar dolar per tahunnya dan selalu meningkat. Dan peningkatan ini juga menyebabkan kerugian secara global, secara ekonomi dan secara finansial. Bencana alam itu bahkan juga menyebabkan banyak orang. Dalam laporan Bank Dunia diperkirakan lebih dari 26 juta orang jatuh miskin setiap tahunnya di dunia ini. Sehingga diperlukan suatu upaya untuk membangun ketahanan keuangan terhadap bencana alam. awareness dari pemerintah daerah, awareness dari masyarakat untuk pentingnya mengalokasikan berbagai macam sumber daya yang ada untuk memperkuat ketahanan terhadap risiko bencana. Saya kira ini penting sekali, bagaimana meningkatkan dana publik
mengefisienkan alokasi sumber daya tabungan masyarakat misalnya, meningkatkan partisipasi untuk katakanlah asuransi bencana dan sebagainya. Ini yang saya kira penting sekali. Kalau meningkatkan peran swasta dari masyarakat, saya kira yang untuk meningkatkan peran swasta, kita paham bahwa lembaga pembiayaan ya, itu kan banyak aspek, ya enggak? Pembiayaan risiko bencana dalam konteks ini kita masih tertinggal dibanding dengan misalnya negara-negara. Mungkin saya banyak menyebutkan kata disaster risk finance. Apakah disaster risk finance atau pembiayaan resiko bencana dari kacamata Bank Dunia? Jadi dari kacamata Bank Dunia kami melihat disaster risk finance itu adalah satu pendekatan yang komprehensif dengan manajemen resiko bencana. Dia komplement antara DRF dan DRM, tapi DRF memiliki tujuan yang lebih spesifik, yaitu memberikan perlindungan keuangan untuk penghidupan dan untuk pembangunan. Disaster risk finance mendukung negara dalam mengembangkan dan menerapkan strategi perlindungan keuangan, meningkatkan kemampuan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah dalam melindungi rumah tangga, kalangan usaha, petani, dan masyarakat berpenghasilan rendah untuk lebih tanggap terhadap bencana dan lebih terlindungi dari sisi keuangan dari dampak bencana. Nah, pembiayaan resiko bencana atau DRF ini nantinya akan terkait dengan bagaimana merencanakan cara memenuhi biaya yang timbul karena adanya bencana, melindungi investasi dan pembangunan SDM dan aset produktif melalui perencanaan keuangan, dan memastikan adanya kecepatan, prediktibilitas, dan transparansi dalam upaya tanggap bencana. Slide yang berikutnya. Adapun praktek baik dalam pelaksanaan DRF secara internasional itu merujuk kepada 4 core principle dari DRF. Yang ini adalah prinsip yang kami pegang pada saat kami memberikan bantuan technical assistance untuk semua negara yang mendapatkan support dari Bank Dunia. Peran masyarakat, kontribusi masyarakat, willingness to participate dalam sebuah skema pembiayaan ya, itu sangat penting, termasuk pembiayaan risiko bencana, skema asuransi kebencanaan dan lain sebagainya. Saya kira penting untuk meningkatkan awareness, partisipasi dana swasta masyarakat untuk meningkatkan kemandirian. Ya, yang selama ini hanya fokus pada kekuatan dana publik pemerintah, itu bisa menyebar. Ini yang terpenting. Berapa memang sudah muncul ternyata lembaga reasuransi, lembaga bukan hanya pemerintah kita, ya BUMN punya reasuransi, tapi juga Mypak dan sebagainya mulai meningkatkan sehingga pasar akan terbentuk, sehingga mobilitas pembiayaan masyarakat dan sektor swasta akan semakin membesar sekali. Itu yang kira-kira harapan bagaimana meningkatkan efisiensi dan scaling up dari pembiayaan berbasis masyarakat dan swasta. Pak, riset apa Pak yang di riset risiko bencana apa Pak yang